Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Bingbot. Kelompok kami di sini ada saya, Cynthia Priani, Vicky Alanwari, Victor Kurnia Tafonau, dan Gibran Azuri. Di materi pertama itu ada pengertian Bingbot. Bingbot adalah perayap web yang digunakan oleh Microsoft pada tahun 2010 untuk memasok informasi ke mesin pencari Bing mereka. Ini adalah pengganti dari apa yang dulunya MSN. Bingbot juga memiliki alat yang sangat mirip dengan Google, yang disebut Fetch a Bingbot. Dalam alat webmaster Bing, Fetch as Bingbot memungkinkan Anda untuk meminta halaman dirayapi dan ditampilkan kepada Anda seperti yang dilihat crawler. Anda akan melihat kode halaman seperti yang dilihat di Bingbot, membantu Anda memahami apakah mereka melihat halaman Anda seperti yang Anda inginkan. Selain Bingbot juga ada Googlebot. Googlebot adalah robot perayapan dan pengindeksan yang digunakan oleh mesin pencari Google untuk menemukan, menjelajahi, dan mengindeks halaman web. Ia juga dikenal sebagai web crawler atau laba-laba web. Singkatnya, Google memeriksa situs mana yang akan dirayapi, seberapa cepat untuk merangkak mereka, dan cara mendapatkan halaman baru. Selanjutnya juga ada pentingnya Bingbot. Bingbot penting untuk SEO. SEO sendiri adalah topik yang luas, tetapi tip umum yang berlaku untuk mengoptimalkan situs untuk Google, seperti menghasilkan konten yang berkualitas, relevan, dan tepat waktu, juga berlaku untuk Bing, hasil pencarian Bing. Meskipun Google mendominasi hasil pencarian global, Bing tetap menjadi salah satu alternatif yang paling populer dan sudah matang. Salah satu hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan file, contohnya file robots.txt. Untuk menentukan lokasi peta situs, Anda ke Bingbot. Peta situs adalah daftar tautan dalam format XML. Format lain seperti file RSS, Atom, dan TXT juga didukung, yang dapat dibaca Bingbot untuk memahami untuk mengindeksan yang lebih mudah. Selanjutnya ada cara kerja Bingbot yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, jadi cara kerja Bingbot itu memungkinkan mesin pencari untuk menemukan dan melihara konten terbaru untuk memberikan hasil pencarian yang relevan dan tepat waktu kepada penggunanya. Jadi, mesin pencari Bingbot itu dilatih untuk mengikuti tautan web dan mengindeks konten yang ditemukan selanjutnya. Akan tetapi, di serving untuk istilah pencarian yang relevan. Sudah. Selanjutnya ada kegunaan teori graf ya. Untuk menemukan apa mereka cari itu adalah cara dari cabang matematika yang disebut teori graf. Ya, jadi di sini ada pohon memiliki akar mirip dengan direktori yang dikeluarkan dari situs web dalam bentuk hyperlink. Setiap hyperlink berisi dokumen yang mungkin atau tidak relevan dengan istilah pencarian penggunanya. Nah, selanjutnya itu ada cara memberikan atau memblokir akses ke situs Bingbot. Jadi, di sini dalam file ini Anda dapat menentukan file dan folder yang mana harus dan tidak boleh diindeks oleh bot. Ini untuk mencegah bot menemukan file dan folder pribadi Anda. Karena mesin pencari ini biasanya digunakan oleh sebagian besar penggunanya. Salah satunya cara terbaik untuk mendapatkan visabilitas dan menghasilkan lalu lintas organik ke situs Anda adalah dengan mengoptimalkannya dengan benar. Dah. Selanjutnya akan disampaikan oleh si Victor, teman saya. Ya, sebelum ke Victor apa Vicky ya? Victor, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara Oke, Vicky. memverifikasi keaslian dari Bingbot. Ya, jadi untuk Bing sendiri menyediakan alat untuk membantu Bingbot menemukan dan mengindeks situs Anda dengan benar. Jadi situs kita akan diindeks oleh Bingbot untuk sebagai alat bantu pencarian. Dan karena malware ini masih berlangsung dan sering digunakan oleh banyak aplikasi, Bing menyediakan alat juga yang memungkinkan untuk kita sebagai user menggunakannya itu apakah sah atau tidak, ataukah
kita bisa memverifikasi dari Bing itu sendiri menggunakan alat dari Bingbot atau verifikasi secara manual. Jadi di sini ada server dari Bing yang akan mengecek verifikasi yang telah kita masukkan. Untuk server akan menyediakan log setiap orang yang mengunjungi situs, seperti string dari agent pengguna dan alamat IP. String agent pengguna biasanya akan menyebutkan Bingbot, tapi itu tidak menjamin keandalan. Kita juga bisa memastikan untuk menggunakan alat verifikasi Bingbot untuk memastikan bahwa akses hanya diberikan ke perayap mesin telusur yang tepat. Jadi kalau misalnya mesin telusurnya sendiri kita ketik A atau ketik suatu string di dalamnya, itu akan langsung merayap ke mesin penelusuran yang tepat. Lalu untuk alat-alat verifikasi Bingbot biasanya digunakan untuk menentukan keabsahan bot yang dicurigai. Untuk verifikasinya biasanya berupa CAPTCHA dari verifier Bingbot, dan untuk melakukan verifikasinya menggunakan alamat IP dari mana asalnya, dan dalam formulir dan alat tersebut, alat Bingbot akan memberitahu apakah itu Bingbot asli atau tidak. Jika alat verifikasi Bingbot menentukan bahwa itu bukan Bingbot, maka disarankan untuk memasukkan ke daftar hitam dan mencegah alamat IP mengakses situs kita atau halaman web kita. Bing juga menyediakan API untuk mengirimkan konten. Untuk konten yang dikirimkan oleh Bing sendiri, ini kita bisa gunakan untuk memberikan atau mendapatkan informasi terbaru secara terprogram ke Bing setiap kali halaman yang kita ubah atau halaman baru kita buat. Dengan menerapkan API secara terprogram, membuat pengiriman konten ke Bing menjadi otomatis daripada menunggu Bingbot merayapi situs kita secara berkala dan memperbarui informasi yang ada. Sebelum kita menyelesaikan panduan yang berhubungan dengan verifikasi, kita harus memiliki gambaran yang tepat dan juga informasi yang tepat mengenai perubahan yang ada di Bingbot agar membuat mesin penelusuran yang kita buat itu lebih konsisten dengan Googlebot. Lalu selanjutnya ada perubahan agen pengguna Bing adalah transisi. Jadi Bing ini ada transisi dari pengguna agen Bingbot lama dan juga agen Bingbot baru. Untuk agen Bingbot lama sendiri, ini masih kompatibel dengan Bingbot versi 2. Itu untuk mesin perayapnya atau browser yang biasa digunakan adalah Mozilla versi 5, HTML5. Untuk agen pengguna Bingbot baru merupakan peningkatan karena mereka mengidentifikasi antara versi desktop dan seluler dari perayap mesin Microsoft Bing. Untuk agen pengguna baru Bingbot itu tersedia di desktop dan juga seluler. Untuk versi Mozilla atau browsernya masih sama, HTML5, namun untuk desktop menggunakan Apple WebKit 537.36, dan untuk selulernya menggunakan Linux, Android, dan Nexus. Selanjutnya ada fitur Bing yang akan disampaikan oleh Victor. Oke, di sini mengenai fitur Bing. Nah, di sini ada beberapa fitur Bing. Yang pertama adalah fitur antarmuka. Nah, fitur antarmuka ini mesin yang menelusuri ini memiliki fitur antarmuka yang menarik. Yang kedua, desktop. Hasil pencarian paling relevan dapat ditampilkan secara langsung dan sederhana. Yang ketiga, fitur media. Nah, fitur media ini bahan pencarian bentuk media menjadi lebih mudah. Yang terakhir, install answer. Nah, install answer ini user akan mendapatkan jawaban cepat untuk query penelusuran seperti jadwal penerbangan, cuaca, dan hari. Yang terakhir adalah faktor penentu ranking pada Bing SEO. Yang pertama adalah di sini ada relasi. Ini merujuk pada kecocokan konten dengan keinginan
pengguna pada query yang mereka masukkan. Yang kedua, kualitas dan kredibilitas. Kualitas dan kredibilitas. Nah, kredibilitas ini Bing yang menentukan kualitas dan kredibilitas suatu situs web, termasuk mengevaluasi kejelasan tujuan situs. Yang terakhir, waktu muat halaman. Di sini waktu muat halaman ini pas kita dalam pembuatan waktu pemuatan halamannya yang lambat menyebabkan pengunjung meningkatkan situs web Anda bahkan sebelum konten dimuat. Bing menilai hal ini sebagai pengalaman pengguna yang buruk dan hasil pencarian yang kurang bermanfaat. Oke, jadi kesimpulannya Bingbot adalah perayaan suatu web yang di dalamnya mengandung situs yang mengizinkan kita untuk bisa mengakses ke suatu halaman web yang kita buat. Oke, jadi jika ada yang kurang jelas dari penjelasan kami dari kelompok 4 harapkan bisa dimaafkan. Oke, terima kasih. Jadi yang ingin bertanya silakan komen ya. Oh iya, begini itu saja. Bantu like-nya semua.